ketidakmerataan kualitas pendidikan menjadi hambatan utama untuk mewujudkan Indonesia emas. Bagaimana negara ini dapat dikatakan sebagai negara maju jika masalah pendidikan masih belum tuntas tertangani? Beberapa kebijakan dari pemerintah masih belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakan anggaran pendidikan yang masih belum tepat sasaran. Pendidikan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan visi Indonesia emas, sebuah visi yang diharapkan sebagai bangsa yang berdaulat dan makmur. Namun, tak banyak dari kita yang sadar bahwa aksi dari suara kita adalah penentu masa depan bangsa. Penyalahgunaan anggaran pendidikan merupakan permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Mengapa tidak? Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia tidak sepenuhnya digunakan secara efisien. Padahal, pemerintah telah berupaya meningkatkan dana dari APBN sebesar 20% untuk anggaran pendidikan yang selalu meningkat dari tahun 2017 hingga saat ini. Namun, data box mengungkapkan bahwa kasus korupsi sektor pendidikan menduduki 6 kategori besar, di mana telah tercatat terdapat 59 kasus di sepanjang tahun 2023. Tentunya, hal ini dapat menghambat potensi generasi cerdas untuk bersaing di era global. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peran strategis dari DPR RI sangat diperlukan, dan suara masyarakat, khususnya generasi muda, juga tidak kalah penting, karena mereka adalah penerima langsung dari reformasi pendidikan yang lebih baik demi masa depan yang berwarna. Sebagai seorang agen perubahan, saya akan merancang komunitas G-pop, generasi peduli anggaran pendidikan, yang bertujuan untuk melibatkan generasi muda dalam evaluasi pengawasan alokasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran di bawah naungan organisasi non-pemerintah supaya tidak terjadi kesalahan mendasar. Jika saya terpilih menjadi anggota DPR RI, maka saya akan mengoptimalkan 3 fungsi DPR. Pertama, dalam fungsi legislasi, GPAP akan memberikan rekomendasi kepada DPR untuk memperkuat inklusivitas dengan menambahkan pasal yang berlandaskan pada KUHP pasal 603 dan UU Tipikor. Lalu, Komisi 1 DPR RI akan berkolaborasi dengan GPAP untuk mengadakan kegiatan proaktif. Kedua, fungsi anggaran program GPAP menggunakan dana dari non-APBN seperti dana hibah maupun kerjasama sektor swasta, sehingga pemerintah dapat mengalokasikannya 20% dari APBN secara efisien dan tepat sasaran. 3. Fungsi pengawasan. GPAP akan bekerja sama dengan BPK, DPA, dan Kemendikbud untuk memastikan bahwa tidak ada satupun anggaran yang dipersalahgunakan. Saya, Ashraf Akmal Saifullah dari Dapil 11 Jawa Timur, siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja 2024.